Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini atau pembahasan materi PAI hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan membahas tentang jual beli. Yang kita akan pelajari hari ini ialah 1. Pengertian tentang jual beli. 2. Hukum jual beli. 3. Syarat jual beli. 4. Rukun jual beli. 5. Larangan dalam jual beli. Dan terakhir macam-macam tentang jual beli. Nah, yang pertama ialah pengertian dari jual beli. Apa sih pengertian dari jual beli, teman-teman? Pengertiannya ialah jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela antara pembeli dan penjual. Hukum jual beli. Kita lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanyalah dengan saling ridho. Itu ya teman-teman untuk surat Ad-Dan. Hadis dari Rasulullah SAW tentang hukum jual beli. Selanjutnya, syarat jual beli. Syarat yang pertama adalah berakal. Nah, di sini teman-teman, syaratnya jual beli adalah berakal. Jadi, misal salah satu dari penjual atau si pembeli akalnya kurang sehat atau gila, maka tidak dibolehkan untuk jual beli atau haram untuk jual beli. Syarat yang kedua, saling rela. Saling rela di sini ialah si penjual sama si pembeli harus sama-sama rela dengan barang yang akan dibeli atau dijual dengan kesepakatan dari awal. Yang ketiga, barangnya halal dan jelas. Nah, kita teman-teman misalnya kita sebagai posisinya pembeli, kita itu harus tahu barang itu halal atau tidak. Misal kita sudah tahu barang itu tidak halal, maka jangan kita beli. Dan misal kita sebagai posisi di penjual, kita harus menjual barang itu yang halal dan jelas. Kalau barangnya tidak halal, tidak usah dijual belikan. Selanjutnya, rukun jual beli. Yang pertama ialah ada penjual dan pembeli. Nah, yang pertama ini ada penjual dan pembeli. Ya teman, kalau kita jual beli nggak ada penjual atau pembeli, gimana kita akan bertransaksi kan ya? Misal kita ke kantin, kalau kita sebagai teman-teman mau ke kantin, nggak ada mbak kantinnya, bagaimana kita membeli? Kan nggak bisa membeli kan? Selanjutnya yaitu ada barangnya.
Kalau kita mau beli tapi nggak ada barangnya, apa yang mau dijual beli? Gitu teman-teman ya. Ya, selanjutnya ikrar serah terima, yaitu awal diserah terima itu ya teman-teman. Ikrarnya itu bagaimana dengan kesepakatan awal. Yang selanjutnya yaitu larangan dalam jual dan beli. Di antaranya ya teman-teman, yang pertama, dilarang menyakiti perasaan penjual dan pembeli. Nah, contohnya gini teman-teman, menyakiti perasaan penjual dulu ya. Misal kita beli sesuatu ke orang gitu ya, kita membandingkan dengan penjual yang lain. Gini misalnya, ini barangnya kurang bagus tapi kok mahal, padahal tadi sih ibu tadi bagus tapi murah. Itu sama dengan membandingkan dengan dagangan orang lain dengan di depan si penjual. Jadi itu akan menyakiti perasaan si penjual teman-teman. Nah, contoh untuk yang menyakiti perasaan si pembeli, misal ada yang pembeli kita ya, terus si pembeli itu gak jadi, terus kita kata-katain dia, kalau nggak niat membeli nggak usah beli, bilang aja nggak punya uang, sok-sokan beli. Itu sama dengan menyakiti hati pembeli. Nah, makanya dari itu kita hindari kata-kata atau perbuatan seperti itu teman-teman ya. Jadi kita usahakan berkata baik atau diam. Yang selanjutnya, kita dilarang atau larangan dalam jual beli yang kedua ialah ada unsur penipuan. Unsur penipuan di sini ini bisa berupa ukuran maupun timbangan. Ketika kita menjual sesuatu teman-teman ya, jadi kita nggak boleh menipu atau berbohong dalam ukuran maupun timbangan. Kalau misal beli telur 1 kilo ya dikasih 1 kilo, beli beras 1 kilo 10 kilo jadi beri 10 kilo tuh, jangan dikurangi timbangannya. Misal jadi 9 kilo 90 gram, kan kurang dikit. Itu meskipun kurang dikit itu namanya penipuan. Yang selanjutnya yaitu jual beli secara gharar. Apa itu secara gharar? Yaitu jual beli yang barangnya belum tentu jelas atau belum jelas. Barang tersebut itu belum jelas teman-teman, disebut dengan jual beli secara gharar. Seperti ya, contohnya seperti susu yang masih dalam perut kambing atau sapi kita jual dengan harga sekian, kan padahal kita masih belum tahu di sapi tersebut atau kambing tersebut susunya seberapa banyak atau seberapa sedikit. Nanti kalau kita ternyata yang sedikit dijual mahal, itu nanti juga merugikan salah satu dari si pihak pembeli. Yang selanjutnya, membeli barang yang sudah jadi milik orang lain. Nah teman-teman, kalau barang tersebut sudah jadi milik orang lain, kita dilarang menjualnya. Dan kita tidak boleh membeli barang yang sudah jadi milik orang lain tanpa ada kesepakatan tadi, apa harus saling rela tadi. Jadi yang dijual itu ya harus punya sendiri, yang dijual belikan, tidak boleh milik orang lain. Yang selanjutnya, jual beli hasil curian. Nah ini termasuk dengan barang haram, yaitu barang dicuri terus dijual ke orang lain. Mungkin ya harganya lebih murah, soalnya dia kan nggak bermodal, hanya mencuri. Itu tidak boleh ya teman-teman. Barang curian
jual ke orang lain, itu kan sama-sama jual barang haram. Yang selanjutnya jual beli barang haram. Jual beli barang haram tadi seperti yang Ustadz jelaskan di atas, yaitu tidak boleh jual beli barang haram atau barang curian tadi. Yang selanjutnya atau yang terakhir, membeli barang untuk ditimbun supaya dapat keuntungan yang banyak. Nah teman-teman, ini contohnya ya, ini kan kemarin ada kasus seperti nimbun masker, kan ada yang nimbun masker banyak, kan sekarang masih murah. Nanti kalau orang ini kan musim corona, jadi nanti banyak yang membutuhkan masker banyak, jadi nanti dijual dengan harga yang lebih mahal. Itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi menimbun barang supaya dapat keuntungannya banyak itu dilarang dalam agama, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam jual beli. Apa sih macam-macamnya itu teman-teman? Macam-macamnya ialah yang pertama ialah jual beli secara kontan. Jual beli secara kontan ini yaitu jual beli secara langsung, seperti kita ke toko gitu, membawa uang dan membeli barang. Jadi langsung kita belikan uang kita ke penjual, kita akan mendapatkan barang tersebut. Itu namanya disebut dengan jual beli kontan. Yang selanjutnya ialah jual beli barter. Apa sih jual beli barter itu teman-teman? Jual beli barter itu ialah jual beli secara tukar menukar barang. Misal ya, teman-teman memiliki barang, terus temennya lagi memiliki barang. Jadi barang teman-teman ini ditukarkan dengan barang temannya lagi. Itu namanya jual beli barter, dengan catatan teman-teman saling ridho atau saling rela. Yang selanjutnya jual beli dengan sistem tempo. Jual beli sistem tempo ini adalah biasanya kita kenal dengan sebutan jual beli secara kredit. Jual beli secara kredit ini yang umum biasanya kredit motor misalnya teman-teman. Misal ya, kita ingin mengkredit motor seharga 10 juta sebanyak 10 kali. Jadi kita per bulan itu bayarnya 1 juta sampai 10 kali atau 10 bulan. Kalau misal kita kreditnya itu harganya 10 juta, kita per bulannya 1 juta 100, maka itu namanya, yang 100 namanya riba. Itu tidak diperbolehkan teman-temannya dalam agama. Yaitu misalnya harganya 10 juta, satu bulannya ya 1 juta, tidak boleh lebih. Yang selanjutnya ialah jual beli seperti riba yang Ustaz sampaikan di atas tadi. Barang haram juga dilarang, barang curian atau yang lain-lain. Selanjutnya, sebelum Ustadz akhiri atau Ustadz tutup materi hari ini, Ustadz ingin menyampaikan terkait tugas PAI hari ini, yaitu tugasnya membuat peta konsep semenarik mungkin. Misal teman-teman menyertakan gambar lebih baik ya teman-teman. Tugasnya besok difoto dan dikirim ke pengampu PAI masing-masing, yang pengumpulannya paling lambat pada hari Kamis 24 September 2020. Mungkin itu teman-teman yang bisa Ustadz sampaikan. Misal ada penjelasan Ustadz yang kurang benar, yang kurang jelas atau kurang paham, bisa
bisa teman-teman tanyakan kepada Ustadz. Sebelum kita tutup, kita doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan dari Ustadz, teman-teman kelas 6 tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, dan jangan keluar rumah tanpa kepentingan yang urgent atau mendesak. Selain itu, pesan dari Ustadz juga tetap belajar dan istiqomah dalam beribadah, dan jangan lupa pula membantu orang tua. Mungkin itu teman-teman yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz mohon maaf bila ada kata-kata Ustadz yang kurang tepat. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.